Selamat siang, perkenalkan saya Desri Ninggolaun SPD MPD, dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi apa yang sudah saya laksanakan terkait dengan Tridharma selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai dosen, utamanya di bidang pengajaran. Ya, sejak menjadi dosen pada tahun 2017, saya dipercayakan mengampu mata kuliah pada program studi pendidikan bahasa Inggris dengan fokus skill, yaitu pada writing skill. Salah satu mata kuliah yang berfokus pada writing skill, yakni General Writing, yang diajarkan pada mahasiswa S1 program studi pendidikan bahasa Inggris, khususnya semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS. Tujuan atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah memberikan keterampilan dasar menulis bagi mahasiswa pada tataran kalimat dan paragraf sederhana. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan pada beragam jenis kalimat serta beragam jenis teks sederhana. Mereka akan mempelajari cara menulis kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar dan mampu membuat paragraf meliputi topik sentence, supporting sentences, dan concluding sentence. Adapun penilaian pada mata kuliah ini didapatkan dari yang pertama, kehadiran 30%, penugasan 20%, partisipasi dalam kelas 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Ya, untuk materi pembelajaran tentunya saya mengawali dengan kontrak perkuliahan dan pengantar perkuliahan pada pertemuan pertama. Selanjutnya, adapun untuk bahan kajian inti atau materi pembelajaran didasarkan pada tujuan pembelajaran serta indikator yang sudah saya siapkan pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahannya di masa pandemi ini, kami melaksanakan mode online dengan beberapa platform online learning untuk memediasi pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Dan aplikasi yang saya gunakan di sini adalah Zoom dan WhatsApp Group. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini meliputi lecturing, Q&A, dan discussion, dengan harapan agar perhatian mahasiswa tetap terarah selama penyajian materi berlangsung. Hal ini juga membantu memperjelas materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Menurut saya, metode lecturing ini tepat diimplementasikan pada pengajaran writing skill, mengingat banyak hal yang harus disampaikan kepada mahasiswa sebelum mereka mencoba latihan-latihan menulis. Setiap metode yang saya aplikasikan selalu saya barengi dengan written practice atau written test untuk menguji kemampuan menulis tiap mahasiswa, serta oral test, Q&A, and discussion untuk mengukur pemahaman mereka by oral. Demikian apa yang saya paparkan terkait pelaksanaan Tridharma di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini, saya akan menampilkan contoh pelaksanaan kegiatan mengajar di kelas General Writing pada pertemuan keempat dengan topik pembahasan Introduction to Paragraph. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. How are you today? Fine? Good? Fine. Good. Fine. I'm good too. Now, let's continue our material in this subject, ya, general writing. Ya, kita sudah sampai hari ini pada pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat membicarakan tentang how to make paragraph. Or the topic today is talk about introduction to paragraph. Iya, jadi coba sapa ini Satria, tolong di mute dulu
speakernya. Oke. Iya, jadi hari ini kita masuk pada materi baru, the new material. Ya, last week we already talk about some kinds of sentences, simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Now we move to how to make the sentences become paragraph. Ya, how to combine the sentences become a paragraph. Oke, kita langsung saja. Apa definisi dari paragraf ya? Oke, let's read this definition ya. Many experts define a paragraph in many ways. Ya, such as Peter state that a paragraph is a short piece of writing on very limited topics. Oke, jadi menurut Peter di sini dia mengatakan bahwa paragraph is a short piece of writing. Di sebelumnya Mem sudah katakan, when we talk about writing skill, it means that we will meet some writing form like essay. Ya. Essay consists of some paragraphs. Ya, ada banyak paragraf di dalam satu essay. Kemudian other writing form like research paper, ya, research paper, like article. Nah, itu semua tulisan-tulisan atau the kinds of writing yang terdiri dari banyak paragraf yang akan ditulis itu ya. But the important thing here before we produce essay, article, or journal ya atau research paper ya, the first thing is we should be able to write a paragraph. Kita mulai dengan bagaimana menulis paragraf. Di sini rules ya. There are some rules in writing paragraph. Ya. Karena kita hari ini berbicara tentang paragraf, ya kita harus tahu, we should know about the rules ya in writing a paragraph. Ya, oke, di sini ada beberapa rules. The first is, ya, you have to indent or skip a line. You have to indent when you writing paragraph. You have to indent or skip a line. Atau here, you make a first line a little bit pushed in. Nah, that is indent. Or if you have more than one paragraph, you can skip a line between paragraph, but don't do both. Oke, kita lihat nanti contohnya. Kemudian, itu rules yang pertama, yaitu giving indentation atau giving indent. Oke, nanti kita cek what is the meaning of indentation, what actually the meaning of giving indent. Ya. Kemudian the second one, the rules in writing paragraph is a paragraph has about 5 sentences. Nah, jadi satu paragraf yang kita produce itu terdiri dari 5 kalimat, kira-kira 5 kalimat ya. A paragraph has about 5 sentences. Sometimes you can have 4 ya, kalian bisa tulis beberapa ya. 4, yang penting jangan satu sentence ya. Kalau hanya satu sentence berarti bukan, kita tidak bisa menyebutnya paragraf ya. Hanya satu sentence atau 2 sentences ya, itu belum bisa disebut paragraf. Jadi you can have 4 ya, 4 sentences atau lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 boleh juga kalau rajin menulis supporting sentences ya, boleh sediakan 5 boleh. Atau lebih, bukan lebih dari 5 boleh. But usually 5 sentences is a good number. Why I said about 5 sentences? Yeah, because 5 sentences is a good number of sentences for a paragraph. Untuk satu paragraf, 5 kalimat itu sudah bagus ya, sudah boleh, sudah baik untuk satu paragraf. Oke, itu the rules number 2. Kemudian the last is that's only, ya ini yang perlu diingat, that's only one central idea in one paragraph ya. That's only one central idea in one paragraph. All other ideas or even sentences after ya must directly related to the main idea. Oke, jadi hanya ada satu ide ya, hanya ada satu topik, hanya ada satu ide di dalam satu paragraf. Nah, bagaimana Mem kalau idenya itu di topik sentence? Nah, kita tahu bersama main idenya itu di topik sentence. Nah, selanjutnya untuk some sentences after the topic sentence bagaimana? Jadi sentence setelahnya itu ya kita gunakan sama dengan yang tadi Mem katakan, kita gunakan untuk mendukung
pendapat kita, mendukung statement kita di topik sentence tadi. Makanya dia tetap terkontrol meskipun banyak kalimat setelah topik sentence, dia tetap terkontrol di dalam satu ide. Misalnya pembahasan kita tentang bicycle. Kalimat pertama itu kita sudah mengutarakan there are some drawbacks of driving bicycle. Beberapa keburukan. Ya, beberapa kelemahan atau mengemudikan sepeda misalnya ya. Itu. Kemudian sentence-sentence selanjutnya atau supporting sentences after the topic sentence, ya kita harus siapkan sentence-sentence yang mendukung bahwa ini yang saya bicarakan tentang drawbacks dari driving a bicycle. Ya, tidak boleh kita bicarakan tentang naik pesawat di supporting sentences. Ya, jadi tetap konsisten in one topic, that is driving the drawbacks of driving bicycle. Itu. Oke. Itu the three of the rules in writing paragraph ya. Kalian bisa temukan other rules ya. Nanti kalau misalnya ada yang kalian temukan any other rules beside the listed here ya, kalian bisa sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya, selanjutnya di sini ada ada contoh ya. Contoh yang tadi sudah mengatakan bahwa kita akan lihat contohnya nanti, contoh dari paragraf. Oke. Remember that a paragraph is a group of sentences about one idea. This is a simple statement ya. When someone asks you what is the definition of paragraph, you may answer like this. The simple answer ya. A paragraph is a group of sentences, gabungan dari beberapa sentences yang dikontrol oleh satu ide gitu ya. A group of sentences about one idea. A group of sentences that talk about one idea. One topic atau one main idea. Itu ya, itu the definition of paragraph in simple way ya. Oke, selanjutnya. This is the example of paragraph. Nah, kita lihat yang paling di bawah di situ ada contoh dari paragraph. Oke, let me read for you. Ya, it is, ini paragrafnya ya. It is important to learn foreign languages. Itu idenya, ya, main idenya di first sentence. It is important to learn foreign languages. Nah, penting untuk belajar bahasa-bahasa asing. Kemudian, first, many schools require 2 or more years of foreign language study for graduation. Ya, ulang. First, many schools require 2 or more years of foreign language study for graduation. Ya, jadi makanya kenapa dikatakan penting untuk belajar bahasa asing, karena sekolah itu mewajibkan ya di 2 sampai lebih tahun itu untuk belajar bahasa asing supaya bisa lulus gitu ya. Kemudian secondly, learning other languages helps us communicate with people from other countries. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, also knowing a foreign language can lead to job opportunities. Oke, jadi ini it's clear ya. And then finally, for many people studying for foreign language ya, studying foreign languages is fun. Okay. Kemudian the conclusion here is there are many reasons to learn a foreign language. Okay. How many sentences are there in this paragraph? Ya. Jadi kita ingat kembali, remember a paragraph consists of about 5 sentences, but in here if we count the sentences, yeah, maybe in 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Jadi you can have
more ya, more than 5 sentences. It's just about ya, kira-kira dia 5 sentence. Nah, seperti yang sudah I said just now that ya, a paragraph terdiri dari 4, 5 atau more sentences. Jadi you can have your 4 sentences in a paragraph, you can have 5 sentences, you can have more. Ya, coba sekarang this is our turn atau your turn. Make a paragraph following this idea below. Jadi sudah ada ide pokoknya di sini, sudah ada topik sentence-nya disediakan. As students, ya sebagai siswa, there are several advantages that we can get from studying online learning during this pandemic. Jadi as student, there are several advantages that we can get from studying online learning during this pandemic. Coba Mem kasih kesempatan sekitar 3 menit untuk memikirkan kira-kira apa supporting sentences yang cocok untuk disertakan di dalam kalimat supporting sentences-nya. Setelah topik sentence ini, kalimat-kalimat apa yang mendukung statement yang ini gitu ya. Jadi kita berbicara tentang advantages, several advantages that we can get ya as a student in studying online learning during this pandemic. I give you 3 minutes to think about the supporting pembelajaran online learning selama masa pandemi ini. Coba. The first advantage ya, for example like siapa yang bisa? Iya, siapa? Bintang. Okay, Bintang, please. For the first advantage, I think saving cost. For example, in cost in transportation and living. Because we don't have to go to the campus, right? So it helps us to saving our money in transportation and living. Okay, good. Thank you ya, Bintang. Yeah, the first advantage, yeah, because we don't have to go to campus, yeah, di sini harus ada to ya, to go to campus, yeah, it helps us to save our money to pay living cost and transportation cost. Okay, good. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada yang bisa? Can I, ma'am? Oke, silakan. Siapa ini? Alviro, ma'am. Alviro. Nah, coba Alviro. Ya, kita sambung dengan misalnya second atau second or the second is ya. Ya, the second is Okay, oh my god. Wait. Ya. The second is misalnya apa? we can access the learning everywhere and every time when we have a good network or internet, like that, ma'am. Okay, we can access. Okay, I see. Yeah, I get it. Jadi the second is we can access. Okay, good. Thank you, Alviro. We can access. Okay, ma'am. The learning ya, the learning process misalnya ya, in anywhere ya, and anytime. That's what you mean ya? Itu yang Alviro maksud ya? Yeah, ma'am. Okay, so the second is we can access the learning process in anywhere and anytime. Ya, jadi boleh di sini ditambahkan the second is learning field. Learning is boleh learning becomes more easy,
Yeah, we can access the learning process in anywhere and anytime. Okay, good, Alviro. Oke, ada lagi yang bisa? Ada lagi yang mau coba supporting sentences? Mawar, ma'am. Oke, Mawar, please. Yeah, I think the material learning can be stored and can be studied again, because sometimes the teacher send to us the material and we can to save in our smartphone or our laptop and we can be studied again. Oke, ya, lain waktu atau lain kesempatan. Ini masuk dengan becomes more easy. So, the second, learning becomes more easy. We can access the learning process in anywhere and anytime. And we can also, review the material in other time freely from the lecture. The next advantage. Okay, please. Okay. Ya, silakan. We have more time with family. Okay, we have more time with our family. Ya, because of online learning. Okay, I get it. Ya, jadi apa di sini? Ya, kita berarti ini sudah beda sentence ya. Beda apa? Ya, dengan yang tadi. Oke, selanjutnya kita sambung dengan third ya. Students, there are several advantages that we can get from studying online learning during this pandemic. Yeah, the first advantage, because we don't have to go to campus, it helps us to save our money to pay living costs and transportation costs. Okay. The second, learning becomes more easy. We can access the learning process in anywhere and anytime. And we can review the material in other time freely from the lecture. Yeah. Third, because of study at home, we as a student can have more time with our family. The last is by doing online learning, we can proficient in using teknologi. Oke, kita mau tutup ini dengan kata, siapa yang bisa tutup? Ya, you can add like this ya. Online learning is really, ini merestate kembali ya, it's really helpful ya, for us as a student, for a student ya, untuk kita sebagai mahasiswa. Oke. Jadi sudah jadi satu paragraf penuh dari topik yang sudah disediakan. Oke, now. Jadi ini ya sudah jadi paragrafnya kita. Jadi tugasnya kalian adalah membuat membuat paragraf ya, membuat paragraf. Topiknya ditentukan masing-masing ya, topiknya ditentukan dulu masing-masing, tidak usah panjang-panjang dulu ya, mana yang kalian bisa nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, before I close this meeting, I give chance to you guys to ask question if you found some problem atau masih belum mengerti terkait dengan topik kita hari ini tentang paragraph and paragraph parts. Masih ada yang mau bertanya? Any question? Me, ma'am. Can I? Oke, Bintang. Silakan, Bintang. Tadi yang tentang supporting sentences itu, apakah setiap memulai supporting sentences ini kita harus menggunakan first or secondly itu di awal kalimat, atau kita juga bisa menggunakan kata lain? Jadi apakah itu wajib menggunakan first, secondly, thirdly, and so on? Oke, good question. Ya, good question. Jadi yang lainnya didengarkan. Jadi apakah Mem
setelah ya karena tadi memang kasih contoh semuanya sambungan dari topik sentence-nya itu the first ya, secondly dan bla 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 itu ya. Jadi ya memang bisa jadi salah di ini ya bias. Oke, kita cek dulu. Jadi good question, thank you Bintang. Ya, coba kita cek dulu di jawabannya tidak harus ya, tidak harus. Coba kita lihat dulu di sini. Oke, di sini. Untuk contoh paragraf ini, kenapa memang katakan tidak harus kita tambahkan? Itu adalah fungsi dari apa ini? Transition signal ya, transition signal. Yang merasa sudah pernah kalian dapatkan transition signal topics in senior high school or junior high school or in your subject of structure atau grammar ya, transition signal. Ini kata sambung yang menghubungkan satu kalimat dengan next sentence, dengan kalimat selanjutnya. Itu ya. Jadi oke, karena di sini dia mau membicarakan tentang, coba dilihat paragraf yang ini. Karena di sini dia mau membicarakan tentang pentingnya dari learning foreign language, makanya dia list ya. Dia list first, secondly, dan others itu ya. Tapi kalian bisa gunakan misalnya the first atau one, nah itu bisa. Karena berbicara tentang listing ya, tentang apa ini dia sedang membicarakan tentang beberapa hal ya, beberapa hal yang membuat belajar foreign language itu menjadi penting. Yang pertama adalah ini itu ya, jadi boleh kalian pakai one, ya, two, atau boleh kalian pakai next ya, next reason why it said learning foreign language is important, gitu. Boleh ya, atau boleh juga tidak. Jadi kalau menurut Mem sebagai misalnya sebagai writer ya, transition signal ini memperkaya tulisan kita, itu fungsinya, salah satu fungsinya kalau menurut Mem. Jadi transition signal ini memperkaya bahasa kita di dalam setiap paragraf ya, setiap paragraf atau sentence yang kita miliki. Kalau kita mahir di dalam memberikan transition signal ya, pembacanya akan lebih enak membaca tulisan kita. Oke, di sini coba mau contohkan kalau tidak menggunakan transition signal, tidak menggunakan first, itu bisa juga ya. Coba kita lihat. It is important to learn foreign languages. Titik. Bisa saya langsung sambung many schools without first ya. Boleh, itu bisa. Jadi ini sudah sudah termasuk kalimat yang mendukung kalimat pertama gitu ya, tanpa without using first ya, without using any transition signals gitu ya. Jadi many schools require 2 or more years bla bla bla. Jadi boleh tanpa transition signal. Transition signal ini memperkaya sentence kita. Jadi kalau Mem lebih sarankan mari gunakan transition signal ya, supaya pembacanya enak membaca paragraf kita. Kayak ada kesinambungan ya, keterkaitan dari sentence yang awal ke sentence yang selanjutnya. Itu dia. Oke, good question. Ya, masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, ya memang tutup pertemuan hari ini. Oke, sudah? Ya, oke. Sekarang ya, jadi itu tadi pembahasan tentang paragraf, what is paragraph and its structure. Oke, sekarang coba mau tanya Selniati Saani. Ada Selniati? Ada Mem. Oke, menurutmu Selniati, what is actually the meaning of paragraph? Ya, setelah tadi panjang kita bicarakan tentang paragraf, ya menurutmu apa definition of paragraph menurut in my understanding, in Selniati's understanding? Ya, ada yang bisa?
Kenapa selnya Tin coba kasih mati kamera? Pas Mem tanya dia langsung kasih mati. Ada yang bisa? Paragraf, what is paragraphs? Ya, tadi kita sudah bisa menyusun kalimat ya di dalam paragraf. Masa pengertiannya paragraf tidak bisa ditahu. Coba ada yang bisa? Ya, Mem tidak mau kasih selesai ini kalau tidak ada yang menjawab. Ya, Dwi Wahyu. Apa Dwi Wahyu? Paragraf adalah sebuah kumpulan yang biasanya terdiri dari 4 sampai 5 kalimat dan memiliki sentence, wording, idea. Oke. Ya, ada yang lain? Addition opinion about what is paragraph? Ya, good. Dwi Wahyu Darmawan, really appreciate your answer ya. Oke. Yang lain ada? Can I, ma'am? Siapa? Ya, Alviro, silakan. Alviro Padala, ma'am. Iya, silakan Alviro. Oke, paragraf adalah suatu kumpulan sentence di mana di dalam kumpulan sentence tersebut itu terdapat main idea and supporting sentence and conclusion sentence. So paragraph is not will be clear when the paragraph is not have a touch three susunannya atau 3 susunannya tersebut, yaitu topik, sentence, terus Supporting sentence. sentence yang menjelaskan tentang yes, and conclusion sentence. That is, ma'am. Oke, thank you Alviro. Oke, baik. Oke, I think that's all for today. Thank you for your participation. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, ma'am. Thank you. Okay, I wanna leave the class. You're welcome, ma'am.